Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhana Filmadio dengan NIM 23071101004. Kali ini saya akan membawakan sedikit pengertian tentang materi analisis komprehensif faktor internal, eksternal, dan penyebab korupsi dalam perspektif teori. Masuk pada pengertian, korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Untuk membandingnya secara mendalam, kita perlu melihat dari sisi individu atau internal, kemudian ada lingkungan atau eksternal, serta landasan sosiologis dan kriminologis atau teori. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Kata ini berakar dari kata kerja compere yang memiliki arti yang sangat kuat. Kemudian masuk pada faktor internal atau dari dalam. Faktor ini berasal dari dalam diri individu yang berkaitan dengan karakter dan dorongan pribadi, sifat tamak atau rakus. Koruptor seringkali adalah orang yang sudah berkecukupan secara ekonomi, namun memiliki hasrat berlebih untuk memperkaya diri tanpa batas. Kemudian ada moral yang kuat dan juga gaya hidup yang sangat konsumtif. Kemudian ada faktor eksternal. Yang kedua, faktor ini dipicu berbagai situasi di luar individu yang memberikan kesempatan atau tekanan untuk melakukan korupsi. Itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor ekonomi, kemudian ada aspek politik, aspek organisasi, aspek hukum. Kalau misalnya aspek politis itu biasanya penyuapan dalam penyuapan yang memicu biasanya terjadi pada saat pemilu. Itu biasanya ada money politics atau kepentingan mempertahankan kekuasaan yang sering menjadi akar korupsi di tingkat jabatan publik. Kemudian penyebab korupsi dalam perspektif teori, yakni para ahli beberapa telah mengembangkan teori untuk menjelaskan mengapa korupsi terjadi secara sistematis. Itu yang urutannya adalah yang pertama dari teori Ghosn atau dari Jack Polon. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi karena 4 faktor utama. Yang pertama, greed atau keserakahan yang berkaitan dengan sifat internal individu. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, adanya celah dalam sistem atau pengawasan yang lemah yang membuat seseorang itu dapat berkorupsi. Kemudian ada kebutuhan. Tekanan ekonomi juga sangat mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang terakhir, exposure atau pengungkapan, rendahnya risiko tertangkap atau ringannya sanksi bagi pelaku pidana. Itu ada masuk pada definisi, itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sekian dari saya, terima kasih.